Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imana ma'imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengaruniakan kita nikmat silaturahim. Alhamdulillah. Malam hari ini kita bisa silaturahim. Yang selanjutnya nikmat sehat. Alhamdulillah. Malam hari ini kita sehat walafiat. Bisa tegur sapa, bisa saling memantau. Ada yang dari Nusa Tenggara Barat, ada dari tempat-tempat lain. Dan semoga kita pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman dan Islam sampai akhir hayat kita. Ya, ketika kita nyawa kita dicabut oleh malaikat Israel, kita menyebutkan la ilaha illallah. Itu kenikmatan yang luar biasa. Selanjutnya Bapak Ibu, mari kita juga bersalawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat dan salam kita sampai kepada Nabi, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita umat akhir zamannya. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, sahabat semua, Alhamdulillah, terima kasih atas silaturahimnya yang sudah bergabung. Dan silakan Bapak Ibu. Nah, bagi sahabat yang belum mengisi absen, silakan posisi sahabat di kota mana? Boleh tuliskan di situ dan insya Allah saya akan sebutkan dari mana saja dan kita belajar bersama pada hari ini insya Allah. Kita belajar bersama di sesi yang pertama insya Allah. Kita belajar ilmu agama dan di sesi yang kedua kita perdalam juga ilmu tentang selling gitu ya. Dari apa? Untuk kita syiar gitu, syiar baitullah gitu, syiar kebaikan, masya Allah. Terima kasih yang sudah bergabung. Ya, terima kasih sahabat Bunaya. Assalamualaikum, saya Bunaya dari Bima NTB hadir, masya Allah. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Suinah dari Bekasi, terima kasih. Ibu Sujinah dari Bekasi ya, terima kasih sudah bergabung. Dan yang lainnya silakan tuliskan, Bapak Ibu, sahabat semua, silakan tuliskan. Dan mari kita bertegur sapa dan kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Alhamdulillah. Di sesi pertama nanti ya, ada uraian yang insya Allah semoga segera bergabung. Kenapa? Karena memang posisinya sekarang di sana nampaknya baru selepas sholat asar. Nih insya Allah di sesi pertama Ustadz Haji Muhammad Amiruddin akan bergabung bersama kami. Bersama kita semua, beliau adalah Mutoif yang yang bergabung bersama FBI dan beliau sekarang standby ataupun berada ataupun menetap di kota Makkah Al-Mukarramah. Alhamdulillah. Nah, insya Allah di sesi selanjutnya kita akan gali hikmah juga bersama perwakilan dari perwakilan ya, perwakilan FBI Palembang, Bu Hajatin, insya Allah. Di sesi selanjutnya kita akan silaturahim juga dengan Pak Nafi, Pak Muhammad Nafi. Kita akan silaturahim dengan beliau di sesi yang ketiga. Ya. Dan di sesi selanjutnya ada juga Coach Noval akan menyapa kita. Nah, Coach Noval akan menyapa kita. Kita akan adu kreatif dengan Coach Noval. Kenapa? Karena beliau memang ahlinya mengajak kreatif di dunia online. Ya, kenapa disebut adu? Ya, supaya kita juga bertambah keilmuan kita. Selanjutnya juga ada di sesi setelah Coach Noval ada CEO FBI. Ya, ada CEO FBI yaitu Pak Haji Boma yang sekarang baru landing di Jeddah di Bandara King Abdul Aziz. Alhamdulillah. Selanjutnya, Alhamdulillah kita di akhir di sesi akhir semoga menambah keberkahan kepada kita yaitu di sesi akhir muhasabah yang memimpin muhasabah dari Kota Makkah Mukarramah sahabat kami Ustadz Haji Muhammad Amiruddin ataupun biasa disapa Ustadz Faizul Amir.
Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Ada Ibu Dr. Linda dari Ternate, Masya Allah, Tabarakallah, terima kasih sudah bergabung. Selanjutnya juga ada senior Ana, Pak Haji Imam. Ini yang ngajarin saya ilmu marketing nih, Masya Allah. Selanjutnya ada sahabat-sahabat yang lain yang sudah bergabung. Alhamdulillah, terima kasih sahabat Bahan. Alhamdulillah dan sahabat-sahabat yang lain yang sudah bergabung bersama kita. Sahabat Ati Sulistiawati, terima kasih juga. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, untuk menambah keberkahan, ya, untuk menambah keberkahan kita sudah berada di jam 20 lebih 12. Mari kita awali dengan surat Al-Fatihah. Fi barakatil umul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Bapak Ibu, ini sudah saya tampilkan. Ustaz Amir, saya bantu jadikan co-host dulu, dan silahkan dibuka unmute-nya. Dan kalau boleh, kameranya di landscape-kan Ustaz, supaya penuh. Kamera landscape, termasuk nanti Bu Hajah Titin juga boleh masuk di landscape-kan. Dimiringkan, bukan begini, tapi begini. Jadi supaya full seperti punya saya, bukan begini, tapi yang betul begini. Nah, ini lebih jelas di media rekamnya nanti. Karena boleh jadi yang nyimak kita selain kita yang hadir, nanti kita ada rekaman yang diupload di YouTube dan bisa direkam ataupun dilihat ulang. Assalamualaikum Ustadz Amir, sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Bisa dengar suara saya? Jelas Ustadz, Alhamdulillah. Jelas, namun gerak-gerak gambarnya tidak ada masalah. Yang penting suaranya terdengar jelas, Alhamdulillah. Posisi di kota Mekah atau Madinah sekarang Ustadz? Alhamdulillah untuk saat ini di kota Mekah, Kiai. Alhamdulillah. Tapi Bapak Ibu, kita antarkan dulu siapakah beliau. Beliau, Alhamdulillah, Ustadz Faizul Amir, dan sudah lebih dari 6 tahun pulang pergi ke kota Mekah Al-Mukarramah, dan beliau menetap di sana. Alhamdulillah sudah berkeluarga, mempunyai dua orang anak. Yang pertama adalah laki-laki, yang kedua adalah perempuan, dan dua-duanya berada di pesantren. Beliau menetap di Indonesia. Asalnya dari Madura, namun menetap di Bali. Masya Allah. Kok Abu Faris kenal? Ya memang sahabat saya. Jadi saya tidak perlu baca dan sudah tahu. Juga sering ngobrol kami, Masya Allah. Baik, Ustadz, pada hari ini kita mengangkat tema yang mudah-mudahan menambah keimanan dan keislaman kita, menambah spirit kita, spirit Baitullah gitu. Kenapa? Karena kita akan menambah spirit tentang apa? Tentang hijrah Nabi ke Madinah. Dan ini menjadi tambahan spirit kita Hmm? untuk kita sama-sama hasrat ataupun keinginan kita untuk kembali ke Baitullah bagi yang sudah, dan ingin menunaikan umrah bagi yang belum. Nah, bagaimana kalau misalkan bagi yang aduh keuangan belum memungkinkan, kita masih mempunyai ikhtiar lain. Apa ikhtiarnya? Kita bisa bergabung menjadi tim syiar. Seperti apa? Insya Allah nanti dipertajam di sesi ketiga. Nah, di sesi ketiga dipertajam oleh Coach Nopal insya Allah. Alhamdulillah. Sebagian pertama yang bergabung dan lahan sedekah untuk Bapak Ibu sahabat semua, silahkan share kegiatan umroh ini, maaf, kegiatan webinar ini, kegiatan pengajian online ini, silahkan share dan menjadi kebaikan untuk Bapak Ibu. Baik Ustaz, silahkan Ustaz bisa menguraikan materinya, dan insya Allah selain Ustaz di sesi awal, Ustaz juga akan mengisi juga di sesi muhasabah. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti terdengar jelas ya, Kiai ya? Alhamdulillah jelas jelas Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah pada sore ini saya diberi kesempatan oleh uh, FBA untuk ikut serta dalam webinar ya, alumni umroh uh, PT Fajar Berkah Ilahi, dan alhamdulillah insya Allah ada yang sudah mengenal saya. Semoga Allah sehatkan semuanya, dan yang belum mengenal saya juga semoga Allah beri kesehatan dan bertemu saya di Baitullah. Amin amin Allahumma amin. Selanjutnya kita seperti tema yang sudah diberikan kepada saya tentang bagaimana perjalanan hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Uh, Baik, ini sekedar kita mengingatkan saja buat teman-teman yang bergabung di Zoom ini, eh, mengingatkan dan kita mengingat kembali tentang sejarah bagaimana dahulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota kelahirannya menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah. Pertama diawali dari kisah setelah baginda Rasulullah umur 25 tahun. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan juga menikahi seorang perempuan janda yang bernama Khadijah. Di masa Rasulullah menjadi nabi, Rasulullah uh, melaksanakan tugas-tugasnya sebagai untuk pribadinya sendiri, sebagai nabi, bukan sebagai rasul. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur 40 tahun, Rasulullah diangkat menjadi rasul. Maka di sana seorang nabi jika sudah diangkat menjadi rasul, maka wajib baginya untuk menyebarkan ajaran dari Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umatnya. Maka sejak itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak umur 40 tahun Rasulullah mulai berdakwah, mulai mendakwahkan agama Islam. Namun di sini para sahabat semuanya, bunda-bunda dan abah-abah ya, di sini perjuangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mulus seperti yang kita rasakan saat ini. Nyaman, tentram, hidup enak seperti yang sekarang ini. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwahnya banyak hal-hal yang beliau temui, kedoliman-kedoliman yang beliau temui, yang beliau rasakan, ancaman-ancaman yang diberikan oleh para kafir pada masa itu. Bahkan di sana bukan hanya orang kafir, musuh-musuh Rasulullah, akan tetapi paman Rasulullah pun ikut membenci baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, setelah beberapa tahun, Rasulullah ditinggalkan oleh pamannya yang bernama Abu Talib. Pada saat itu Abu Talib adalah orang yang paling melindungi Rasulullah. Orang kafir Quraisy yang ada di kota Mekah ini tidak berani menyakiti Rasulullah karena takut kepada Abu Talib. Setelah itu Rasulullah ditinggalkan Siti Khadijah. Ditinggalkan Siti Khadijah. Kemudian di sana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selain ditinggalkan dua orang yang sangat melindungi Rasulullah, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulai berdakwah dengan secara terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi lagi. Maka di sana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah wafatnya Abu Talib paman Rasulullah, Rasulullah itu diancam dengan berbagai macam ancaman. Bahkan pada suatu ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diancam ingin dibunuh karena mereka-mereka itu tidak rela, mereka-mereka orang kafir tidak rela bahwasanya agama mereka itu tersaingi. Dan sudah jelas terfirman di dalam Al-Quran, وَلَنْ تَرْضَى أَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Artinya di dalam Al-Quran itu sudah jelas bahwasanya orang kafir itu tidak akan pernah rela
untuk eh, melihat agama Islam itu jaya. Itu saja. Selanjutnya pada saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada suatu malam, malam hari Kamis malam Jumat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam direncanakan ingin dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Maka di sana oleh Allah Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mendatangi Rasulullah dan memerintahkan Rasulullah untuk hijrah ke sebuah tempat yang bernama kota Yasrib. Baik, selanjutnya saya akan kupas bagaimana perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai 2025. Siap, nanti kasih peringatan Kiai karena jam di sini sama jam di Indonesia beda. Siap insya Allah. Jadi kurang berapa menit lagi Kiai. Jadi di perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di saat ingin dibunuh oleh orang para kafir Quraisy, Rasulullah itu sempat bersembunyi di sebuah tempat yang bernama Jabal Sur bersama eh, sahabat Rasulullah yaitu Sayyidina Abu Bakar. Apa yang harus kita kaji dalam hal ini? Bahwasanya dalam perjuangan Rasulullah hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah ada peran seorang perempuan yang bernama Asma. Asma ini adalah eh, putri dari Sayyidina Abu Bakar. Dalam sejarah kitab diriwayatkan bahwasanya Siti Asma ini hamil 8 bulan. Masya Allah, jika yang sudah umrah ke sini pasti tahu tingginya Jabal Sur itu seperti apa gitu. Naiknya itu 4 jam. Maka di sana si Siti Asma selalu mengantarkan makanan kepada ayahandanya dan juga kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disinilah kita belajar ambil pelajaran bahwasanya dalam perjuangan agama Islam ini adalah eh, perempuan ikut andil dalam memperjuangkan dalam menyelamatkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Siti Asma yang selalu mengirim makanan kepada baginda Rasulullah naik turun atas bukit. Kemudian biar cepat sampai ke Madinah ini. Kemudian setelah itu Rasulullah turun dari Jabal Sur melakukan perjalanan selama 8 hari 8 malam bersama Sayyidina Abu Bakar dengan mengendarai satu onta. Rasulullah itu selalu dibonceng oleh Sayyidina Abu Bakar. Nah, pada suatu ketika sampailah ke kota Madinah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Namun di sini masih ada waktu saya isi nanti kalau sudah nggak ada waktu dikasih merah. Kiai. Di sini di perjalanan baginda Rasulullah ada satu mukjizat pada teman-teman ya. Rasulullah itu pada saat perjalanan menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah, Rasulullah itu mampir di sebuah tempat yang mana tempat tersebut yang punya adalah Ummu Matba namanya. Di situ Ummu Matba itu adalah orang yang murah hati. Artinya setiap orang yang lewat depan rumahnya pasti dikasih makanan. Maka disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti Ummu Matba tersebut. Lalu Ummu Matba berkata kepada Rasulullah, wahai kisanak, apa yang harus saya berikan kepada Anda? Apa yang harus saya berikan kepada kalian semua? Karena di sana pada saat itu adalah 4 orang, yaitu teman dari yang mengantar Rasulullah sekaligus yang mengawal Rasulullah, yaitu Abu Bakar dan juga Rasulullah 4 orang. Maka di sana Rasulullah bertanya kepada Ummu Matba, wahai uh, Ummu Matba, apakah kamu punya seekor domba? Maka Ummu Matba menjawab bahwasanya domba saya itu sudah oleh suami saya di tempat yang jauh. Jadi untuk saat ini saya tidak punya domba. Cuman ada satu domba saja yang sakit di mana mau untuk mengeluarkan susu, sedangkan domba saya tersebut sakit begitu. Akhirnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diminta untuk ditunjukkan di mana tempat domba tersebut. Nah, disinilah mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah langsung mengambil sebuah tempat, kemudian memerah susunya. Susu kambing yang sakit tersebut mengeluarkan susu yang amat banyak. Akhirnya Ummu Matba dan para teman-teman Rasulullah termasuk Sayyidina Abu Bakar
Bakar, sahabat Rasulullah, dan juga orang kafir yang mengantarkan Rasulullah pada perjalanan menuju kota Madinah, itu semuanya kenyang. Dan juga Ummu Matbah pun kenyang. Pada saat itu teman sahabat ya, Rasulullah itu masih memeras lagi mengisi tempat tersebut. Mengisi tempat tersebut, kemudian Rasulullah meminum yang paling terakhir. Nah, pada saat itu Rasulullah ditanya oleh sahabat Abu Bakar, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau minum air susu ini yang paling terakhir?" Maka di sana Rasulullah menjawab bahwasanya, jika saya minum duluan, takutnya domba ini tidak mengeluarkan air susu lagi. Nah, itulah mukjizat di mana pada saat Rasulullah hijrah ke kota Madinah, di tempat yang kering tersebut, di tempat Ummu Madba tersebut, Rasulullah diberikan mukjizat bahwasanya kambing yang kurus yang sedang sakit itu mengeluarkan banyak susu. Itu saja sebenarnya, banyak teman-teman sahabat yang ingin saya sampaikan, cuman cuman kasih waktunya sedikit sekali. Masya Tuh, terima Allah. kasih. Biar penasaran Ustaz. Biar penasaran, biar nanti berangkat umrah jumpa sama Ustaz di Mekah dan Madinah Ustaz. Itu harapannya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu Amin, sahabat amin. semua, insya Allah kita akan berjumpa kembali dengan Ustadz Amir di sesi yang terakhir di jam 21:50 di sesi muhasabah insya Allah. Jika ada pertanyaan, nanti bisa ditulis di notes untuk ke Ustadz Amir sebelum muhasabah, nanti bisa dijawab oleh Ustadz Amir. Baik, terima kasih Ustadz Amir. Selamat melanjutkan agendanya terlebih dahulu sambil menyimak gitu. Barangkali belum makan, belum minum kopi apa dan belum apa minum yang lainnya teh kara ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Syukur Ustadz. Alhamdulillah. Baik, di sesi selanjutnya kita akan berjumpa dengan Bu Hajah Titin dan beliau posisinya sedang bukan di kota kediamannya, bukan di kota Palembang. Beliau sekarang berada di kota Jogja. Kenapa Bu Paris tahu? Ya, saya follower beliau ya. Sibuk sekali beliau, Masya Allah. Sehat Bu Hajah ya? Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat ya Ya, Bu Hajah ya? suara saya gimana ini? Terdengar Jelas Bu dengan Haja, jelas? Alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah. handphone mahal ya pasti jelas lah. Iya, Masya iya Allah. baru nyampe tadi jam 1 di Masya Jogja, Allah. terus lanjut nyambung ke Pacitan, ke kampungnya Hmm. Pak SBY. Masya Allah, Masya Allah, Jadi Masya sekarang Allah. posisinya ada di Pacitan, di Masya Allah, Masya kabupaten. Allah. Mm-mm, Masya Allah, Masya Allah. Baik, gitu. baik, baik, Masya Allah. Ini kita langsung tik-tak diskusi aja dan Boleh. semoga menjadi hikmah untuk sahabat-sahabat marketing ataupun sahabat yang berminat menjadi tim syiar Baitullah. Nah, pertanyaannya ini Bu Haja, ini sudah menjadi staf DPRD Palembang, insya Allah punya income. Kenapa masih tertarik nih? Masih tertarik menjadi perwakilan FBI di Palembang. Silakan Bu Haja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semua. Jadi awalnya itu memang aku umroh, udah umroh pertama, terus umroh kedua, terus memang udah masuk tuh setiap bulan, alhamdulillah ya, yang lumayan lah buat saya sebagai ibu-ibu dan bisa dan sisanya pun bisa membantu buat anak-anak sekolah dan kebutuhan-kebutuhannya wanita lah yang hobi suka shopping. Terus mikir setelah umroh itu ditawarin mau jadi marketing nggak, mau jadi marketing. Terus mikir lagi nanti nggak terjual gitu. Jadi lama-lama saya tuh ya ngapain aku posting foto-foto terus yang nggak ada anfaedah terus hobi selfie-selfie tiap ke kota-kota itu hobi yang kuliner segala macem kan. Jadi akhirnya lihat dari konten-konten para tour leader ini bener-bener keren-keren dan bagus-bagus jadi punya daya tarik tersendiri. Aku coba-coba share. Kalau terjual ya alhamdulillah, kalau enggak ya ya agak sedih. Tapi aku coba-coba, aku jadi share terus selama 3 bulan berturut-turut aku share terus. Bulan pertama enggak ada penjualan, bulan kedua enggak ada penjualan. Tiba di bulan ketiga itu tiba-tiba ada penjualan. Dan itu yang beli bukan di daerah kantor DPRD ya, bahkan tetangga yang beli tetangga satu komplek gitu. Dan tiba-tibanya itu begitu closing untuk yang pertama itu tiba-tiba terjual 6 paket umroh itu. Jadi ya alhamdulillah
begitu lihat alhamdulillah fee marketingnya lumayan, oh ini asik nih kerja ini ya, gitu. Jadi kan dikumpulin lagi buat apa gitu, belanja-belanja lah secara lah wanita gitu kan yang hobi shopping-shopping. Masya Terus Allah. ya senang bisa melayani tamu Allah dari mulai apa pengumpulan paspor dan segala macamnya gitu. Jadi alhamdulillah setelah 3 bulan itu saya sudah closing karena saya rajin posting-posting, saya share lagi. Terus udah kosong, bulan keempat kosong, bulan kelima kosong, bulan keenam kosong. Tiba-tiba 3 bulan lagi ada lagi terjual, tiba-tiba langsung 8 pack gitu. Dan alhamdulillahnya nih kata orang tuh kayak rezeki macan-macanan. Jadi nggak pernah tuh aku yang jualan tuh Mhm, mhm, satu dua gitu. mhm. Paling kecil aku tuh jual 4 gitu, 4, 6, 10, 12 gitu kata orang tuh apa istilahnya ya rezeki macan-macanan gitu. Ya modalnya nggak ribet gitu, cuman share aja. Dan bahkan ada orang yang nggak dikenal sama sekali di FB, nggak tahu followers aku, tiba-tiba jadi dan beli juga sempat 6 pack gitu. Aku nggak kenal dia, tapi dia kenal aku, katanya tahu aku siapa aku gitu, kerja di mana, rumah di mana, dia tahu sama aku, mungkin fans ya, ya gitu. Jadi alhamdulillah terjual. Jadi selama saya menjadi marketing 2 tahun, syukur alhamdulillah saya itu sudah bisa mencapai 60 jamaah. Cuma hanya modal share ke FB, ke IG, ke WA, udah itu aja. Bener-bener deh, luar biasa. Fee marketing kita dapatkan, bisa umroh gratis gitu. Terus kepuasan tersendirinya ada gitu. Semakin dikenal teman-teman, bahkan ada yang bilang, wah udah pemilik travel, udah ini, udah itu, semua diambil gitu ya udah namanya rezeki kan Tat. Jadi alangkah baiknya jika income kiri kanan itu bisa masuk gitu. Jadi punya rasa kebahagiaan tersendiri gitu loh Tat. Itu aja. Alhamdulillah keren banget Bu Jadidin, Masya Allah. Keren banget, keren banget. Terima kasih testimoni dan Masya Allah sangat membangun. Dan Bapak Ibu sahabat semua, saya ingin izin memperlihatkan FB-nya Bu Jadidin ya. Ya, silakan. Nah Bapak Ibu ini adalah Facebooknya Bu Jadidin. Ini aktivitas beliau di Facebook itu ya upload. Terlihat ya Baja ya. Iya, iya, Ya, konten lihat. beliau pas Mm. mengawal VIP juga di bulan Agustus diupload. Jadi hari-hari seperti ini Bapak Ibu sahabat semua. Ya, hari-hari seperti ini dan menjadi hal yang tidak menyulitkan. Upload jadwal, selanjutnya juga upload testimoni jamaah di media sosial itu begitu. Dan pengalaman beliau, foto-foto beliau, video beliau semasa apa sedang menunaikan umrah ini menjadi personal branding untuk beliau Iya, dan betul. menjadi ciri khas daripada media sosial beliau. Jadi media sosialnya bukan berisi keluhan tapi hal yang produktif. Buat Jatitin silakan closing. Ya, buat teman-teman semua, saya menganjurkan jangan ragu, jangan bimbang gitu. Jadi kalau punya kemauan, insya Allah pasti ada jalan. Jadi kita itu dengan modal share-share aja dari video-video konten, dari paket-paket gitu. Ya siapa tahu nyangkut berarti rezeki kita gitu. Kalaupun enggak mungkin belum. Insya Allah lah kalau pokoknya kita niat kita baik, insya Allah semuanya pasti ada jalan dan pasti insya Allah akan dimudahkan Allah. Dan tidak ada ruginya buat menjadi marketing FBI ini, benar-benar tidak ada ruginya karena saya sudah merasakan sendiri selama 2 tahun. Saya enggak terlalu capek-capek, bener kerjaan saya di kantor tetap bagus gitu loh. Dengan kerjaannya saya yang lain juga cuma share-share aja gitu, jadi alhamdulillah, jadi income kita bisa masuk kiri dan kanan gitu aja Ustadz. Masya Buat Allah, teman-teman Masya semua, Allah. semangat semangat semua buat jadi Masya marketing di Allah, Masya Allah. FBI. Rekor berapa Bu Aja? Jumat berkah. Kenapa? Fee marketingnya rekornya berapa? Satu kali cairan. Paling kecil kira-kira 10 juta dan paling besar kemarin di 35 juta. Jadi dua Masya tahun udah Allah. hampir seratusan juta lebih Masya gitu. Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, Bapak Ibu semua. Ya, Nah, sudah itu cuma diperkenalkan cuma juga modal share aja. modal sosial aja. Sudah diperkenalkan juga media sosialnya ataupun Facebooknya Ya, Belajar Titin. Jadi ya semakin bisa silakan di panjangkan follow silaturahim buat juga. teman-teman semua. Mhm, mhm. Mm, Panjangkan silaturahim dengan beliau dan iya, bisa mempelajari itu. pola beliau juga dan beliau bisa ditegur sapa di
status-status untuk status WhatsApp dan dalam hal ini di Facebook yang bisa disapa juga. Terima kasih, selamat melanjutkan agendanya Bu Haji Pipin. Lancar berkah Iya, selalu terima dan kasih saat ini beliau Ustadz. sedang ya silakan. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama Mbak Haji. Alhamdulillah. Selamat melanjutkan agendanya dan beliau saat ini berada di kota Jogja. Alhamdulillah. Semoga lancar berkah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, di sesi Amin. ketiga kita akan silaturahim. Nah, kalau sekarang saya pecinya dilepas. Kenapa? Karena Pak Nafi juga nggak pakai peci ya. Jadi saya juga nggak pakai peci. Alhamdulillah. Bapak Ibu sahabat semua, Pak Nafi ini adalah seorang profesional di head office Amitra yang tadi di sesi awal sudah ditayangkan podcast bersama CEO FBI sudah membahas juga tentang Amitra dan saat ini kita silaturahim dengan head office-nya. Jadi sejauh mana kerjasama dengan FBI Group dan produk Amitra seperti apa, kemudahan seperti apa yang diberikan, dan tentu bekerjasama dengan FBI. Kenapa disebut FBI Group? Kenapa disebut seperti itu? Karena untuk kerjasama Amitra menggunakan PT Azahro menjadi grupnya FBI. Pak Nafi sehat? Alhamdulillah sehat, Ustadz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Silakan Pak Nafi. Oke, Ustadz, saya boleh share screen nggak sih Ustadz kira-kira? Oke, siap. Yang di Navi Amistra laptop ya, yang akun itu ya? Sebentar, saya share multiple, semuanya sudah bisa, Pak. Boleh. Oke, Boleh. Bisa, Pak. Maaf. bisa. Oke, good. Silakan, Pak Oke. Nafi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi terima wabarakatuh. kasih udah dikasih kesempatan. Ini masuk nggak gambarnya? Belum, Pak. Belum, Masih belum hitam ya? masuk, Pak. Nah, sorry. Bapak Ibu sahabat semua, nanti bersama Pak Nafi dipertajam dengan tanya jawab. Tulis di kolom komentar dan juga bisa open mic. Oke, Sudah nanti kalau masuk, memang Pak? waktunya, udah masuk ya. Nanti kalau Siap, waktunya mepet-mepet dikasih tahu aja ya. Saya takut siap, ke siap. bawah. Silakan, Pak. Oke, jadi saya Davi dari Amitra, dari kantor pusat. Kita ini sudah kerjasama dengan FBI Group dan spesifiknya dengan Azahro. Di sini kerjasama kita itu adalah mengenai pembiayaan. Pembiayaannya bisa umroh maupun haji khusus. Jadi saya tadi pengen ngutip satu ya, kalimat dari Bu Haji Titin ya. Jika ada kemauan pasti ada jalan. Nah, jalan inilah yang coba kita hadirkan dari Amitra buat FBI Group. Yaitu apa? Kemudahan. Sebelumnya, mungkin yang Bapak Ibu tahu semua, kalau orang mau daftar haji atau umroh, itu cuma bisa cash atau nabung. Nah, cash itu akan keluar kalau memang ada cash ya. Nabung bisa keluar kalau sudah ditabung selama beberapa waktu dan punya kesabaran untuk menabung itu sendiri. Nah, Amitra di sini hadir dengan skema pembiayaan syariah. Artinya apa? Orang yang mau berangkat umroh itu bisa berangkat dulu. Bayarnya kapan? Nanti setelah pulang. Apakah langsung cash? Enggak. Dicicil bayarnya. Selama bisa setahun, bisa 3 tahun. Atau kalau mau haji khusus, orang cukup bayar biaya sedikit aja, sudah bisa dapat porsi haji khusus. Lengkapnya saya jelasin di beberapa slide selanjutnya. Jadi singkatnya, Amitra itu siapa? Amitra ini adalah perusahaan dari Astra. Astra itu juga punya beberapa perusahaan di bawahnya, yaitu Viv Group. Nah, Amitra itu di bawahnya Viv Group itu sendiri. Singkatnya seperti itu. Nah, dari tadi saya ngomongkan, umroh berangkat dulu bayar belakangan, haji khusus bayar dikit udah dapat porsi, terus bayar dicicil. Sebenarnya boleh atau enggak sih? Jawabannya boleh. Itu boleh, itu bukan dari saya, tapi dari fikih yang sudah kita pelajari, yaitu dari kitab Al-Um. Di kitab Al-Um, itu orang itu kalau berangkat haji atau umroh itu hukumnya wajib, seperti yang sudah kita tahu semua. Nah, wajib bagi siapa? Bagi yang mampu. Di situ mampu itu terbagi menjadi dua, mampu tunai dan mampu mencicil. Seperti itu. Jadi supaya saya nggak kepanjangan, saya skip aja sampai situ dulu ya. Nah, kira-kira kalau pakai Amitra, itu manfaatnya apa? Yang pertama, akad kita itu sudah pasti syariah. Kita pakai akad ijaroh multijasa di sini. Atau jual beli. Misalkan contohnya seperti apa? Misalkan di grup ini, di forum ini ada yang jual
botol minum. Botol minum ini dijual sama Bapak Ibu seharga 10.000. Saya beli seharga 10.000. Tapi saya jual lagi ke orang lain 12.000. Boleh atau enggak? Boleh. Karena saya di sini sebagai orang yang memiliki modal membeli suatu barang dan akan saya jualkan kembali lagi. Atas dasar apa saya naikin harga? Atas dasar modal saya, usaha saya, effort saya, dan fasilitas yang saya punya. Itu kurang lebihnya gambaran mengenai akadnya. Kedua, syaratnya kita sangat mudah. Itu KTP sama KK aja. Tidak lain-lain. Tidak ada BI checking dan tidak ada yang lain-lain. Ketiga, itu proses cepat. 5 hari maksimal itu sudah ACC. Kalau memang 5 hari nggak ada kabar, kabarin saya. Itu akan saya omelin itu. Yang ketiga, 4 sorry. Yang keempat, itu kita selama pengajuan itu akan kita dampingi 100%. Nggak akan kita tinggal. Pembiayaan umroh nggak akan kita dampingi, pokoknya kita dampingi, pembiayaan haji khusus pun kita dampingi. Terus yang terakhir, karena saya tahu FBI Group ini networknya luas banget, itu semua wilayah bisa pengajuan pembiayaan umroh maupun haji khusus. Jangankan di Jabodetabek, di Papua pun kita bisa. Seperti itu. Ini gambaran singkat aja mengenai harganya tuh berapa sih. Ini kan harganya kayaknya agak keriting-keriting ya, kayak rata-rata travel, rata-rata harganya keriting. Singkatnya seperti apa? Kita itu dengan 5 juta aja tuh udah bisa berangkat umroh. Karena apa? Karena memang saya bilang tadi, kita itu pengen kasih kemudahan untuk jamaah dengan bayar mudah aja di awal. Daripada jamaah bayar harga paket, misalkan harga paket yang paling atas 29 juta, berat. Duitnya belum ada atau masih harus nabung harus 2 tahun lagi. Gimana kalau kita ubah, yaitu dengan dia bayar 5 juta aja di depan, mereka berangkat dulu, tenang dulu, ibadah dulu, pulangnya baru mereka selesaikan kewajibannya dengan cara mencicil. Kalau misalkan dicicil, Bapak Ibu bisa lihat sendiri di foto yang paling kanan. Kalau kita pakai angsurannya itu yang 36 bulan atau 3 tahun, saat perharinya dihitung cuma 38.000, sudah bisa umroh. 38.000 itu seharga rokok zaman sekarang. Sudah dapat yang harga paket 29.900. Di FBI Group banyak paket harga segitu, sudah mewah. Tapi 38.000 buat orang-orang yang mikirnya duniawi, itu akan dipakai untuk rokok. Tapi kalau Bapak Ibu yang ada di FBI Group bisa menjelaskan skema ini ke masyarakat, 38.000 yang tadi dipakai untuk rokok akan dipakai untuk umroh. Bayangkan, enak. Nah, ini yang kedua, yang haji khusus. Kalau orang mau berangkat haji khusus, itu pikirannya lebih ruwet lagi. Waduh, gimana saya mau porsi 70 juta, saya nggak punya duit dari mana. Sama Amitra, kita permudah. Orang cukup bayar biaya administrasi doang, 2 juta, itu sudah bisa kita kasih porsi haji khusus. Porsi haji khusus sudah bisa kita kasih. Dapat langsung 70 jutanya. Betul. 2 juta dapat porsi haji khusus. Berangkatnya kapan? Ya 5 tahun lagi atau 7 tahun lagi normal. Kayak orang berangkat haji khusus pada umumnya. Nanti pelunasannya seperti apa? Pelunasan itu dengan travel langsung. Kalau Amitra membantu jamaah di pembiayaan haji khususnya aja, porsinya aja. Ini paling saya ulang sekali lagi aja ya, terakhir ya, slide terakhir ini. Kemudahan pengajuan dengan Amitra. Itu pertama, usia maksimal itu 60 tahun. Jadi jangan khawatir kalau orang-orang sudah mau pensiun rata-rata umur 55 tapi baru mau umroh. Bisa atau enggak pengajuan Amitra, pembiayaan, bayar cicilan, talangan? Bisa. Terus pembiayaan Amitra ini juga bisa untuk keluarga yang satu kakak. Dalam arti apa? Misalkan saya mau memberangkatkan, saya juga belum pernah umroh, pengen umroh sama-sama. Bisa nggak ayah saya biayai untuk umroh? Bisa. Saya menjadi pemohon untuk ayah saya, bisa. Ketiga, bisa nggak sih orang kalau nggak punya pendapatan tetap, dalam arti bukan kerja kantoran, dia itu misalkan pemilik usaha warung, pemilik usaha restoran, mau pengajuan umroh bisa nggak? Bisa. Syaratnya apa? Nanti kalau survei bagaimana? Gampang nggak? Gampang. Kita lihat aja usahanya. Usahanya dia establish, usahanya dia jalan lancar rame, pasti kita ACC. Dan yang terakhir ngomong-ngomong ACC di kita cepat.
maksimal 5 hari sudah ACC. Sekian dari materi dari saya. Terima kasih kesempatannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Pak Nafi. Bapak Terima Ibu kasih mari kita. banyak. Ya, sama-sama Pak Nafi. Kita pertajam dengan tanya jawab. Silakan Bapak Ibu. Jangan sungkan. Silakan mau ditulis ataupun open mic juga bisa kami bantu. Silakan Bapak Ibu kita pertajam. Baik yang marketing lama di FBI ataupun umum. Silakan. Itu silakan bisa berinteraksi langsung bersama Pak Nafi. Beliau adalah head office di Amitra. Beliau sampai ngancem tuh kalau nggak cair 5 hari udah dimarahin sama. Wah, itu saya parah itu kalau nggak ACC 5 hari itu. Dan Pak Nafi alhamdulillah salah satu yang ah, saya inget banget gitu ya, saya inget banget itu pencairan cepat di perwakilan Balikpapan gitu. Oh gitu. Iya, di Oh Balikpapan itulah saya ada terima kasih kalau iya, di kalau Balikpapan ininya. itu ada Saya pencairan. malah nggak tahu itu. Mm-mm. Itu hitungannya dalam hari yang sangat dekat gitu di situ dan beliau Masya Allah Tabarakallah digunakan dana talangannya itu untuk umroh Lailatul Qadar. Nah, itu jadi keren banget, Masya Allah. Lailatul Qadar. Iya betul. Amat. Jadi itu harganya yang paling mahal di harga umroh. Kenapa? Karena itu adalah peak season di sepertiga Betul. apa di 10 hari terakhir dan program kita 15 hari. Jadi program yang agak mahal. Baik, Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu bisa berinteraksi langsung dengan Pak Nafi. Silakan bisa berinteraksi langsung, bisa ditulis pertanyaannya dan juga bisa open mic. Silakan. Open mic boleh. Dan tadi pengalaman-pengalaman yang kami temukan di perwakilan kami di Balikpapan, alhamdulillah Hmm? itu salah satunya dan itu menjadi apa namanya itu sangat sangat bermanfaat untuk jamaah dan tidak ribet alhamdulillah dan tanpa jaminan Pak Nafi. Nah, Pak Nafi izin screennya di close, maaf, screennya di close supaya terekam interaksi suaranya ataupun interaksi wajahnya Pak Nafi. Oh ya, Ya, boleh di close dulu. Nah, dan ini boleh. sudah ada pertanyaan masuk ini. Baik, pertanyaannya adalah di setiap Di tenor. setiap tenor beda Ya, harga, di ya harga boleh total silakan dibaca. perjanjiannya seperti apa? Oke. Oke, baik, Jadi, silakan Pak. oke. Jadi kalau kita itu kan harga paket memang mengikuti harga paket dari FBI Group di sini. Misalkan ada harga paket yang 30 juta, 40 juta, 35 juta, kita mengikuti aja. Nah, perjanjiannya seperti apa sih? Pertama, kita pakai akad syariah. Sesuai perusahaan kita perusahaan syariah. Jadi ketika ada orang mau akad untuk pembelian syariah, yang kita sampaikan ada beberapa. Satu, kita kedua belah pihak, Amitra dan jamaah sepakat bahwa harga paket yang dipakai adalah sekian dengan fasilitas A, B, C. Yang kedua, akan kita bongkar di depan langsung, kita buka di depan langsung, angsuran itu sampai berapa sebenarnya aslinya harganya. Misalkan, harga paket 30 juta. Tidak mungkin pembiayaannya cicil pembayaran angsuran itu 1 bulannya 1 juta untuk 30 bulan itu nggak mungkin. Jadinya kita akan buka sendiri bahwa kita kan dari sebagai perusahaan pembiayaan kita akan mengambil keuntungan di situ. Akan dibuka di situ. Keuntungan yang Amitra ambil itu berapa dari transaksi ini ke jamaah. Kalau jamaah setuju, akan kita lanjutkan akadnya. Kalau tidak setuju, tidak apa-apa. Yang terakhir, itu kesepakatan mengenai pembayaran keberlangsungan pembayaran. Dalam arti apa? Kalau terjadi keterlambatan. Kalau di Amitra, pada saat di depan, pada saat akad itu kita sudah kedepankan bahwa Ibu, Bapak, kita mohon di sini untuk tidak ada keterlambatan pembayaran. Tapi jika Bapak Ibu mengalami suatu kondisi yang memang tidak mengenakan, mengakibatkan Bapak Ibu terlambat pembayaran, di sini kita sepakat tidak ada denda. Jadi 3 itu yang akan kita kedepankan di akadnya. Seperti itu. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Pak Nafi. Silakan Bapak Ibu sahabat semua bisa ditulis ataupun open mic. Silakan bisa ditulis ataupun open mic. Masih ada 10 menit.
di sesi tanya jawab ini. Manfaatkan silakan Bapak Ibu supaya lebih paham lagi dan supaya lebih mengena lagi ya apa pemaparan daripada Pak Nafi yang sudah disampaikan di bagian pertama tadi. Pak Nafi ada pertanyaan yang menarik ini dan Boleh. ini tadi ingin dipertajam dengan fatwa MUI ya, fatwa MUI. Nah, supaya supaya bisa lebih menguatkan Mm-mm. jamaah dan juga menguatkan kami nih ya, Mm-mm. menguatkan kami ya gitu ya. Silakan. Oke, kita fatwa MUI memang ada. Saya bantu gambarkan aja di sini. Ah, Kita oke. fatwa MUI-nya ada, dan beberapa fatwa MUI-nya itu DSN MUI nomor 112, nomor 44, nomor 9, dan selain tiga itu kita ada fatwa mengenai pembiayaan syariah dari OJK pun ada. Dan jangan khawatir untuk Bapak Ibu, ini beneran nggak sih perusahaan ini, ada nggak sih yang ngawasin, jangan-jangan pembiayaan ini sebenarnya konvensional aslinya, bukan syariah. Kita ada yang mengawasi dan kita punya Dewan Pengawas Syariah, yaitu mungkin banyak yang kenal ya, itu Pak Amiduddin Yakub dan Bapak Endi Astiwara. Mereka berdua inilah yang menjadi pengawas syariah kita. Seperti itu, Abu. Baik, 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 baik. Kita masuk ke pertanyaan di kolom chat Pak Nafi. Boleh. Baik ya. Baik, ini Pak Haji Imam. Kalau selama cicilan orangnya meninggal bagaimana? Silakan. Oke. Jadi kalau ada orang yang meninggal, di komponen bayar pertama itu kita sudah ada asuransinya. Kita sudah ada asuransinya di situ. Jadi ketika pemohon itu meninggal, akan kita langsung hanguskan angsurannya. Karena apa? Karena sudah tercover asuransi di depan. Seperti itu. Masya Allah. Baik. Selanjutnya tanpa denda itu sudah bagus karena tidak ada unsur riba. Kehati-hatian kami adalah riba walaupun akad Ya, syariah. Boleh ditanggapi oke. Pak, silakan. Boleh. Jadi kalau untuk riba, kita yang pasti tidak ada riba. Karena apa? Akad kita di depan jelas. Kita jual beli akadnya. Amitra sebagai yang pemilik modal itu adalah membeli paket yang dimiliki oleh FBI Group. Misalkan harga paketnya 30 juta. Amitra di sini punya modal 30 juta. Dan di sini ada pihak yang membutuhkan pembiayaan di situ karena dia tidak bisa mengeluarkan 30 juta secara langsung. Sedangkan Amitra bisa keluarkan uang 30 juta langsung itu untuk pihak kedua tersebut. Akad kita di situ jual beli. Jadinya di situ kita buka di depan bahwa modal Amitra 30 juta dan Amitra akan mengambil keuntungan sekian juta dari transaksi ini. Seperti itu. Jadi untuk urusan riba kita tidak ada ribanya. Baik, baik, baik. Masya Allah. Ini kehati-hatian kita ya. Mm-mm. Apakah ada Selanjutnya, batas umur itu? silakan. Oke. Tadi batas umur itu maksimal 60. Maksimal 60. Tapi artinya apakah kalau orang umur di atas 60 itu nggak bisa pengajuan? Tetap bisa. Tapi pakai nama anaknya biasanya atau Hmm, istrinya. Seperti itu. baik, Masya baik. Allah, semoga kami dipermudah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Silakan Bapak Ibu sahabat semua bisa share ataupun bertanya langsung. Kita masih mempunyai waktu, Masya Allah, Alhamdulillah. Kita masih mempunyai waktu sebelum sesi selanjutnya. Silakan Bapak Ibu manfaatkan pertemuan ini. Kenapa? Karena mungkin kami nih sebagai petugas di FBI, sebagai tim FBI tidak semantap uraian dari Pak Nafi nih. Walaupun ya kami sering interaksi dan Pak Nafi Hmm. bisa mudah diakses sama kami nih. Berarti Berarti kita kita ke ke FBI FBI dulu. dulu ya untuk Hmm? paketnya atau langsung ke Amitra. Silakan Pak. Mm-mm. Paketnya atau langsung ke pihak Amitra. Kalau baiknya memang dengan FBI dulu aja, Betul, kesepakatan paketnya nanti satu orang aja dari FBI yang ngajuin ke saya. Biasanya itu betul, Mbak Siti biasanya yang betul, ngajuin ke betul, saya. betul, betul. Begitu, sahabat. Jadi datang ke FBI, pilih paketnya yang kapan. Banyak paketnya, mau paket paket yang pesawat direct, paket yang promo, paket Ya, yang tahun baruan, paket yang Lailatul Qadar semua ada, alhamdulillah gitu. Jadi semua kami ada begitu.
Baik, terima kasih interaksinya dan silakan Bapak Ibu sekali lagi kita masih mempunyai 4 menit lagi nih bersama Pak Nafi. Jangan sungkan-sungkan habiskan penasaran sahabat semua di program malam hari ini. Supaya apa? Supaya langsung besok lusa take action. Sudah, tidak ada keraguan lagi. Bismillah, mengambil paket tuh. Seperti itu, mengambil paket. Dan banyak kemudahan. Insya Allah di tim kami penanggung jawabnya Mbak Aisyah, Mbak Siti Aisyah. Pak Siti ya, Isa. Iya betul, Pak Napi biasa panggilnya Pak Siti saya biasa manggil. Pak Siti ya. Heeh. Alhamdulillah. Oh iya, saya mungkin ada satu Boleh, ya yang boleh, tadi boleh nggak saya silakan. sampaikan di materi ya. Jadi gini, buat eh, eh, sahabat sahabat FBI di sini ya. Misalkan udah ngumpulin masa, misalkan 10 dan pengen ngejelasin soal Amitra dan pengen jelasin soal pembiayaan gitu ya, tapi nggak bisa ngejelasinnya, itu nggak apa-apa. Nanti kabarin saya, nanti saya akan kirim orang Amitra ke sana untuk bantu jelasin mengenai pembiayaannya untuk Bapak Ibu. Gitu. Nanti kita berbagi peran aja. Bapak Ibu jelasin mengenai harga paket, fasilitas, dan lain-lain. Nanti Amitra jelasin mengenai kemudahannya umroh bersama Amitra ke jamaah-jamaah Bapak Ibu. Itu boleh. Baik, baik. Bu Sujina nanti selepas ini kami share ya. Insya Allah kami share. Silakan pertajam dulu Bapak Ibu, sahabat semua. Uraian dari Pak Nafi, dari Head Office Amitra, dari Amitra Pusat. Silakan Bapak Ibu. Oke, baik. Pak Nafi kita tersisa 2 menit. Silakan closing dan boleh Oke, motivasi kami yang ada di FBI ini. Silakan. ya, oke. Saya paling closingnya normal aja, nggak ada motivasinya. Yang pasti terima Siap, kasih untuk siap. FBI Group. Semoga sukses untuk teman-teman FBI Group pusat, cabang, dan maupun agent. Semoga kerjasama Amitra dengan FBI Group dan Azharo Jaya 5 bisa semakin jaya, semakin sukses, dan semakin menguntungkan. Saya di sini mungkin tidak bisa lama-lama, tapi saya mau tinggalin satu nomor telepon saya di kolom chat. Oke, boleh, boleh Mungkin silakan. untuk Bapak Ibu, kalau mau langsung ngechat ke saya pun boleh. Saya tinggalin nomor saya di kolom komentar ya. Silakan. Paling itu Alhamdulillah. dari saya, Abu Faris. Siap. Terima Terima kasih kasih banyak. Pak Nafi. Alhamdulillah, Warahmatullahi selamat melanjutkan agendanya dan aktivitas yang lainnya. Semoga Allah Terima kasih. memberkahi agenda Pak Nafi dan keluarga. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, sahabat semua tadi Pak Nafi sudah menyapa kita dan sudah meninggalkan nomor telepon juga. Ini nomor telepon yang biasa berinteraksi juga dengan saya dan teman-teman sahabat-sahabat di FBI. Silakan bisa panjangkan silaturahim dimanapun berada dan ini bisa dijangkau gitu ya, bisa dijangkau gitu ya. Kalau paketnya ada target, sahabat Bunaya tidak ada target, jadi Bapak Ibu sahabat semua bisa berinteraksi gitu ya. Berapa nomor Pak Nafi? Ini sudah ada di atas nih. Nah, saya paste lagi ya. Coba saya ulang paste lagi. Saya bantu. Saya bantu. Saya paste lagi. Nah, ini yang terbaru chatnya. Ini sudah ada tuh nomor Pak Nafi. Tadi ada yang menanyakan Facebooknya Ibu Hajati, Ibu Titi. Baik, saya tampilkan lagi. Coba sebentar saya chat. Oke. Oke, silakan Bapak Ibu bisa berkenalan, kita bisa berkembang bersama, ya, bisa berkembang bersama, kita bisa maju bersama, Bapak Ibu semua. Jangan pernah takut. Oh, maaf, salah share saya. Kita tidak pernah takut apa namanya itu rezeki kita diambil orang lain. Kenapa? Karena ya rezeki itu sudah diposkan masing-masing. Nah, ini Facebook beliau namanya Titin Agustina. Nah, profil picture-nya ini ya. Bintang sebentar. Oke. Nah, ini sahabat semua Titin Agustina. Silakan bisa berkenalan dengan beliau. Panjangkan silaturahim dengan Bu Titin yang saat ini beliau berada di kota Jogja dan aktivitas keseharian beliau menjadi staf di DPRD Palembang
di salah satu fraksi. Ya, tadi sempat di-highlight sama beliau fraksi apa ya. Silakan. Baik, alhamdulillah. Pak, kalau di usia di atas 50 bisa tidak ikut kerja di sini karena maksimal 59. Kalau pengajuan saja yang tadi ada usianya ya. Kalau terlibat di FBI Group tidak ada batas usia. Yang paling senior siapa ya? Pak Haji. Yang paling senior di kami siapa ya? Pak Haji Iwan, berapa usia Pak Haji Iwan ya? Ah, bisa di FBI Group itu bisa terlibat. Saya sendiri sudah mendekati ke 50 ya. Usia saya 53, 7 tahun lagi ya ke 50. Baik, Bapak Ibu terima kasih. Di sesi selanjutnya ya, jadi Ibu Sri silakan jangan sungkan silaturahim dengan kami ya, dengan kami silakan di nomor telepon berapa ya yang mengundang Ibu Sri ke webinar ataupun ke kegiatan ini silakan. Selanjutnya kita akan menyapa Coach Nopal. Ya, di sesi yang kedua ini, sesi keempat ya, sesi keempat ini kita akan silaturahim dengan Coach Nopal. Yang ini ya, oke, yang ini ya Coach ya, baik. Siap. Ah, Silakan Coach, waktunya lebih leluasa karena Pak CEO langsung masuk ke pesawat. Jadi kita Masya Allah. nanti sudah disiapkan rekaman sapaan CEO FBI, sudah dikirim ke kami. Nanti saya akan share ke Bapak Ibu semua. Kita doakan semoga CEO FBI dan jamaah diberikan kelancaran. Beliau sekarang dalam pesawat perjalanan dari Jeddah menuju ke kota Istanbul, ke kota Turki. Dan selain kita mendoakan beliau dan keluarga dan juga jamaah, kita pun berdoa semoga kita bisa menunaikan umrah plus Turki juga. Amin ya Allah ya Amin ya Rabbal Rabbal Alamin. Alamin. Baik, silakan Coach Noval. Oke, Bismillah kawan-kawan ya kita beri applause dulu ya acungan jempol kepada host yang sangat luar biasa Ustadz Hasan kawan-kawan ya. Bismillah ya saya doakan kawan-kawan yang menjawab salam saya ya salam terbaik ya dalam Islam kawan-kawan. Nggak tahu gimana cara kawan-kawan bisa lunas amanahnya ya. Kawan-kawan bisa punya penghasilan puluhan ratus juta miliaran ya kawan-kawan bisa beli motor, mobil, rumah cash, bisa umroh haji berkali-kali. Amin ya robbal alamin kawan-kawan. Silakan ya untuk di kolom chat saja menjawab salam terbaik kawan-kawan dalam Islam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan-kawan ya atas izin Allah Subhanahu wa taala kita semua kawan-kawan ya masih diberi nikmat yang luar biasa yaitu nikmat apa? Kosnopal nikmat iman, Islam, kesehatan serta nikmat-nikmat yang lain kawan-kawan ya. Salawat atau salam kawan kita junjungkan ke Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan insya Allah kawan-kawan kita sebagai umatnya akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil masa nanti. Amin amin ya robbal alamin kawan-kawan ya. Saya minta izin ya kepada guru saya Ustadz Hasan, Pak Amir, Pak Imam, ya khususnya ya CEO kita, ya Pak Haji Jibom kawan-kawan, ya yang beliau sekarang umroh plus Turki kawan-kawan. Amin ya robbal alamin. Ya semoga beliau ya beserta keluarga, ya beserta kita nih, agen-agennya, karyawan, ya dan yang berhubungan dengan IBI Group ya selalu sehat, kayak berkah dan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Amin ya robbal alamin. Nah, kata orang kawan-kawan ya tak kenal maka tak sayang kawan-kawan, maka izinkan saya memperkenalkan diri kawan-kawan ya. Bismillah ya, saya akan mulai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kawan-kawan ya. Silakan fokus kawan-kawan ya karena ini berkaitan dengan uang kawan-kawan. Ya. Tadi luar biasa ya Bu Haja Titin ya itu udah ratusan juta kawan-kawan di IBI Group ya. Nah, saya pun senang kawan-kawan ya. Karena saya kawan-kawan ya sebelumnya itu hanya seorang mantan karyawan kawan-kawan ya. Saya seorang mantan karyawan ya di berbagai macam perusahaan. Terakhir saya di perusahaan yang pasti ya kawan-kawan punya tuh ATM-nya. Ya, tapi nggak perlu saya sebutkan karena nggak di endorse kawan-kawan. Ya, nah tapi alhamdulillah kawan-kawan ya hanya bisa untuk bertahan hidup. Akhirnya singkat cerita kawan-kawan ya saya ketemu dengan suatu bisnis yang merubah hidup saya, yang bisa ngelunasin hutang riba saya.
Alhamdulillah sebagian impian saya terwujud. Saya umrohin orang tua, mertua itu dari bisnis ini kawan-kawan. Ya, dan alhamdulillah saya bisa bantu tim saya pun mereka bisa lunas hutang, punya motor mobil, ya dan bisa umroh dan haji, dan ada yang haji kawan-kawan ya. Nah, saya senang sekali ya bekerja sama dengan IBI Group kawan-kawan. Ya, alhamdulillah saya di hire. Saya udah lama banget kawan-kawan nggak kerja, hampir 4 5 tahun. Alhamdulillah saya ketemu dengan Pak Jibom, di hire kawan-kawan dan kita kerja sama. Ya, dan saya menjadi staf digital kawan-kawan ya marketing di FBA Group. Nah, saya perkenalkan dulu, apa sih ini Kosnopal? Ya, FBA Group. Nah, FBA itu kawan-kawan ya adalah PT Fajar Berkah Ilahi. Nah, Fajar Berkah Ilahi ini adalah ya anak dari Pak Haji Jibom, kawan-kawan. Ya. Nah, izin kami kawan-kawan udah jelas. Ya, ada izin PPU, ada izin PYK kawan-kawan. Nah, jadi untuk legalitas ya tidak usah dipertanyakan. Ya, dan kita pasti ada 5P, yaitu apa? Pasti umroh kawan-kawan. Pasti travelnya, pasti terjadwal, pasti terbayang, pasti hotelnya, dan pasti visanya kawan-kawan. Ya, nah ini kawan-kawan, ya pemilik dan CEO-nya kawan-kawan Haji Ratu Yuliana dan Pak Haji Yasir Boma kawan-kawan. Ya, yang nanti di akhir sesi ada video beliau. Ya, nah untuk SK Umroh kawan-kawan ya kita udah jelas legalitasnya ya sudah lengkap. Nah, kenapa sih mesti FBI Group ya Kosnopal? Karena ya kami penyelenggara resmi kawan-kawan. Dan kami pun provider visa. Inilah kelebihan dari FBI Group kawan-kawan dibanding yang lain. Dan kami berpengalaman ya. Dan kami sudah bekerja sama ya dengan hotel bintang 3 atau bintang 5 dan jadwal berangkat sesuai iklan kawan-kawan. Jadi poster yang kami keluarkan, operating yang kami keluarkan, insya Allah kawan-kawan, ya itu tidak akan berubah jadwalnya ataupun harganya, kawan-kawan ya. Karena saya pernah ya itu umrohin orang tua, mertua itu berubah kawan-kawan. Entah itu jadwal, entah harganya. Nah di sini kawan-kawan, insya Allah ya itu tidak berubah. Ya, nah ini perlengkapan yang nanti akan ya Bapak Didin Bu dan kawan-kawan dapatkan. Ya, apabila umroh dengan FBI Group ya ataupun haji ya. Nah, kami kawan-kawan ya sudah membooking seat airline-nya, hotelnya, haji umroh, paspor dan lain-lain. Ya. Nah, di sana pun ya kita punya catering yang insya Allah cateringnya itu sesuai dengan lidah kita orang Indonesia, kawan-kawan. Ya. Nah, seperti tadi, alhamdulillah ya saya ngebantu jamaah saya untuk berangkat pada hari ini, alhamdulillah tuh. Ya, lancar kawan-kawan. Ya, nah ini fasilitasnya kawan-kawan ya tiket pesawat, handling bandara, akomodasi hotel berbintang, ziarah dan lain-lain. Ya, nah ini armada bis ya yang sudah kami siapkan di sana ya dan maskapainya pun kawan-kawan bukan maskapai yang kaleng-kaleng. Ya, maskapai ya yang sudah terkenal. Emirat, Saudi, Etihad, Qatar dan lain-lain kawan-kawan. Ya, nah ini kawan-kawan ya ini adalah hotel ya di Mekah dan di Madinah ya. Nah, kalau misalkan kawan-kawan bekerja sama dengan kami, nanti akan ada di komunitas Syiar Baitullah yang di mana kawan-kawan nanti akan kami bantu bagaimana caranya ya bisa umroh, bisa haji secara gratis bekerja sama dengan kami kawan-kawan ya. Nah, apa sih nanti yang diajarkan Kosnopal di komunitas ini? WhatsApp marketing. Ya, kayak dari bisnis afiliasi Facebook Ad training kawan-kawan. Ya, personal branding, website auto pilot kelas 1 miliar, pasti panter, dan masih banyak materi-materi yang lainnya. Contoh, tadi Bu Titin kawan-kawan, dia tidak menggunakan ads, tidak beriklan. Tapi alhamdulillah tuh sudah dapat ratusan juta kawan-kawan. Hanya nge-share doang. Nah, nanti kawan-kawan akan dibekali ilmu organik ataupun ads-nya apabila bekerja sama dengan kami. Ya, di FBI Group, kawan-kawan. Nah, kami punya tagline bisnis di mana saja, belajar bisnis dari mana saja, dan hasilkan uang dari mana saja, kawan-kawan. Ya.
Nah, nanti apa yang didapatkan Coach Nopal? Komisi unlimited. Pasti nanti. Ya, nanti saya akan sharingkan tentang websitenya. Ya, keanggotaan lifetime kawan-kawan. Nah, kelas training premium nanti akan diberikan senilai 1.500.000 gratis. Software WhatsApp marketing kawan-kawan, 750.000 kami kasih gratis. Marketing kit, ya 1 juta kami kasih gratis. Sistem kerjasama tim, senilai 2 juta, ya kami kasih gratis juga. Dan webinar tiap minggu seperti ini. Ya, dan ada bimbingan juga kawan-kawan, senilai 5 juta. Dan ada sistem follow up otomatis. 1.500.000 kami berikan gratis juga. Ya, nanti saya akan sharingkan ya untuk websitenya. Dan ada mentoring bisnis online. Senilai 5 juta kami kasih gratis juga. Ya, dan bisa konsultasi dengan para agent, para tour leader, dan bahkan dengan Pak Haji Jibom kawan-kawan sebagai owner CEO dari FBI Group dan potensi ya bisnis miliaran kawan-kawan insya Allah ya. Nah, kami sudah menyiapkan kawan-kawan marketing kit yaitu apa gambar promosi, video promosi dan copywriting promosi. Nanti saya akan sharingkan ya. Nah, paket gerai marketing FBI Group kawan-kawan tadi itu fasilitas ya yang kami berikan itu senilai 27 juta. Bukan berupa uang ya, tapi fasilitas. Nah, harga normalnya seharusnya yaitu 800.000, tapi khusus malam hari ini bagi teman-teman yang berani ngambil keputusan, ini saya coret kawan-kawan. Ya, kami kasih harga spesial 350.000 ya, khusus paket gerai saat ini kawan-kawan. Dan 100% uang kembali, disclaimer, mesti mengikuti arahan dari perusahaan, ya dari agennya, dari tour leadernya. Bagaimana caranya bisa menghasilkan di sini. Ya. Nah ini kawan-kawan ya gerai marketing yang nanti kawan-kawan akan dapatkan apabila bekerja sama dengan kami. Yang pertama website member area eksklusif. Ya websitenya seperti apa Kosopal nanti saya akan jelaskan. Dapat hak usaha. Ya seperti tadi Bu Titin ya atau agent-agent atau gerai-gerai atau ya perwakilan-perwakilan di seluruh Indonesia. Ya, dapat training online, offline kawan-kawan. Kalau offline itu sekali di kantor. Kalau online kawan-kawan itu minimal seminggu sekali atau 2 kali. Dapat materi Meta Ads for umroh dan dapat mentoring kawan-kawan 12 bulan. Dan pasti ya ada grup WA Spot dan Telegram. Ya. Nah, ini yang menarik kawan-kawan. Kawan-kawan dapatkan voucher umroh senilai 750.000. Kawan-kawan bayangkan, kawan-kawan ngeluarin duit 350.000 dapat websitenya aja itu kawan-kawan puluhan juta, belum fasilitas yang lain. Plus dapat yang namanya voucher umroh. Voucher umroh ini bisa kawan-kawan gunakan pribadi ataupun ya bisa dijual ke orang lain. Ya, nah coba kawan-kawan bayangkan 350.000 kawan-kawan keluarin dapat fasilitas segini banyak, dapat voucher umroh lagi yang bisa kawan-kawan gunakan nanti pada saat umroh, haji ataupun ingin diberikan kepada orang lain. Nah, itu kawan-kawan dapat tuh, udah untung di awal, tidak ada rugi sama sekali. Ya, dan tentunya ya fasilitas ini kawan-kawan ya itu nanti bisa kawan-kawan dapatkan dengan senilai hanya 390.000 ya. Nah, ini skema kawan-kawan ya. Kalau misalkan kawan-kawan menjadi ya gerai marketing akan dapat sekian kawan-kawan. Kalau misalkan ada yang daftar lewat website kawan-kawan dan dia sampai 3 generasi ya. Nah, ini kawan-kawan ya bisa jadi pasif income kawan-kawan. Ya, tugasnya ngapain kok Sopal? Hanya nge-share saja. Dan nanti akan dibantu oleh mesin kawan-kawan. Ya. Nah, ini untuk fasilitas yang perwakilan agent FBI Group. Ya, ada sekitar 18 fasilitas kawan-kawan. Dan voucher umrohnya 1 juta. Dan harga promo dari 1.500.000 khusus malam hari ini ya hanya untuk 10 orang yang pertama kawan-kawan itu dapat 850.000. Dan begitu pun yang tadi 300 ya sekian kawan-kawan ya. Nah, ini kawan-kawan ya untuk income yang bisa kawan-kawan dapatkan.
ya di FBA Group ini. Nah, caranya gimana Kak Sopal? Nanti akan ada pelatihannya dan cukup jalankan metode online ya seperti iklan ya di Facebook, di TikTok dan di lain-lainnya. Nanti diundang ke seminar ya seperti ini ataupun seminar WhatsApp dan insya Allah pasti akan berhasil seperti Bu Titin tadi ya ataupun para tutor leader ataupun agent-agent yang ada di FBI Group kawan-kawan. Nah, ini kawan-kawan ya bukti kalau tiap Jumat berkah ya FBI itu membayar kawan-kawan. Nah, ini punya ya ini Bu Linda nih ya 30 juta ya. Nah, ini punya Pak Irman ya dan ini punya saya sendiri kawan-kawan ya. Nah, pastikan kawan-kawan itu transfer hanya ke FBI Group ya. Kami ada Mandiri, ada BCA, ada BSI kawan-kawan ya. Nah, saya akan sharingkan kawan-kawannya untuk websitenya. Nah, ini nanti fasilitas yang akan kawan-kawan dapatkan websitenya ya. Contoh nih kawan-kawan ya. Ustadz Hasan kemarin dia nge-share kawan-kawan ya. Dia nge-share. Alhamdulillah ya beliau dapat nih. Ya, beliau dapat penjualan. Nah, saya lihatin ya. Nah, beliau dapat penjualan. Oke. Nah, beliau dapat penjualan, saya pun dapat penjualan. Alhamdulillah kawan-kawan hari ini ya. Ada yang daftar. Nah, jadi kawan-kawan nanti akan dapat yang namanya website seperti ini. Nah, bentar ya, saya pakai ajaran encoder dulu biar bisa coret-coret, biar kelihatan jelas. Nah, semua data terekap kawan-kawan ya. Contoh. Nah, saya hari ini kawan-kawan itu dapat ya yang namanya Pak Nabil nih kawan-kawan lihat. Namanya ada, emailnya ada, nomor WhatsAppnya ada. Dan ini terekam di website saya kawan-kawan. Ya, dan ini beliau transfer ya afiliasinya saya ya Muhammad Nopal ini transfer kawan-kawan 295.000 ya. Nah, Ustadz Hasan pun kemarin kawan-kawan ya itu dapat namanya Pak Gunawan ya. Nah, beliau pun ya dapat afiliasi nih afiliasi beliau. Nah, beliau pun nanti dapat tuh Jumat berkahnya ya. Nah, gimana Kok Sopal kalau misalkan website yang akan kami dapatkan? Nah, setiap kawan-kawan nanti sudah daftar, nanti akan punya website seperti ini. Ini kawan-kawan, kalau kawan-kawan beli di luar sana itu bisa puluhan juta. Belum beli domain, belum beli hosting, belum merawatnya dan segala macam. Ribet kawan-kawan. Nah, di IBA Group ini kawan-kawan hanya mengeluarkan duit 390.000 kawan-kawan gak usah ngurusin izin. Ya, urusan izin itu urusan Pak Jibom kawan-kawan atau FBI Group. Kawan-kawan nggak perlu yang namanya punya kantor. Kawan-kawan nggak perlu yang namanya bayar karyawan. Coba bayangkan kawan-kawan ya, hanya 390.000 kawan-kawan sudah punya yang namanya itu bisnis umroh dan haji. Bayangkan coba. Ya, dan ini nanti kawan-kawan di bawahnya, ini ada ini yang Bu Titin ya, saya taruh. Nah, di bawahnya nanti kawan-kawan akan ada nama kawan-kawan seperti ini. Ya, jadi pada saat orang ngeklik, dia akan langsung masuk ke WhatsApp kawan-kawan. Otomatis, ya. Dan produk FBI kawan-kawan itu banyak banget, ya. Dan di sini kawan-kawan bisa mendapatkan ya ratusan, puluhan ribu, jutaan kawan-kawan, bahkan ratusan juta seperti Bu Titin. Nah, cara kerjanya gimana Kok Sepal? Nah, ini saya jelaskan sedikit ya. Saya akan masuk ke dashboard saya. Saya akan perlihatkan kawan-kawan ya dashboard akun saya. Nah, ini dashboard akun saya kawan-kawan ya. Ini sudah saya upgrade kawan-kawan ya menjadi versi yang. Nah, nanti ini fasilitas yang akan kawan-kawan dapatkan nih, produk digital, akses produk, lisensi, afiliasi, leaderboard dan macam-macam. Nah, tugasnya ngapain kau Sepal? Hanya nge-share saja kawan-kawan.
kami sudah menyiapkan di sini konten promosinya. Ya, nah di sini kami sudah siapkan konten promosinya. Contoh, ya ini harga semua. Nah, di sini kawan-kawan sudah kami siapkan. Nanti tinggal download saja seperti ini. Ya, download dan copywriting-nya sudah kami siapkan di samping. Tinggal copy seperti ini. Ya, tinggal copy seperti ini, taruh di WhatsApp atau dimanapun, kasih link WA kawan-kawan. Ya, seperti ini, link afiliasi. Nah, produknya sudah kami siapkan banyak banget tuh kawan-kawan. Ya, tuh. Dan ini akan terus berlanjut produknya. Contoh, misalkan nih audisi tour leader. Ya, tinggal kawan-kawan copy saja di sini. Nih, copy. Nanti pada saat orang ngeklik, dia akan langsung terhubung ya ke WhatsApp kawan-kawan dan datanya itu terekam di website kawan-kawan nih, list member saya kawan-kawan. Ya. Nah, nanti akan terekam kawan-kawan di sini ya. Nah, ini ada leaderboardnya. Nah, masih Ustadz Hasan nih ya leaderboardnya. Saya yang kedua. Nah, jadi intinya kawan-kawan poinnya ya, bayangkan kawan-kawan hanya 390.000, kawan-kawan nggak pusing ngurusin izin, kawan-kawan nggak pusing punya kantor, kawan-kawan nggak pusing mikirin bayar karyawan, ya kawan-kawan sudah bisa kerjasama dengan ABI Group. Ya, dan yang pasti akan dibantu oleh tim yang profesional seperti Ustadz Hasan, Pak Amir, saya, Pak Jibom, dan agen-agen dan tour leader lainnya. Ya, nah itu mungkin sekian ya pemaparan dari saya, kawan-kawan. Ya, saya kembalikan lagi ke host yang sangat luar biasa, Ustadz Hasan. Silakan Ustadz Hasan. Baik, Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kasih aplaus dulu buat Coach Nopal karena memang ini pemaparan yang luar biasa dan bisa membantu memahamkan kita. Alhamdulillah. Bapak Ibu sahabat semua silakan boleh pertajam dan jika ada pertanyaan yang ingin dipandu dan dijelaskan, ini Coach Nopal standby di jam kerja di kantor FBI. Yang mau tatap muka silakan. Yang mau direct call tinggal janjian saja. Silakan Bapak Ibu boleh tambahkan, boleh apa? Boleh bertanya langsung ke Coach Nopal dan biar kami bantu. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, silakan. Ya, silakan boleh. Ya, boleh. Boleh bertanya Bapak Ibu. Silakan, boleh bertanya dan kita sama-sama pertajam kembali pembahasan ataupun pemahaman product knowledge kita. Silakan Bapak Ibu. Dan sebelum Coach Nopal berinteraksi lanjut dengan Bapak Ibu semua, kita simak sapaan CEO FBI yang beliau sekarang sudah berada di dalam pesawat. Ya, di dalam pesawat ini beliau pas tadi jalan, ya jalan ke pesawat. Ya, ini di lorong masuk ke pintu pesawat. Sebentar, kita putarkan. Oke. Oh, maaf, agak trouble. Sebentar. Hmm, maaf, agak trouble. Oke, langsung ke kolom pertanyaan dulu ya. Ini ada pertanyaan. Oke, belum ya, belum ada yang masuk pertanyaan. Silakan Bapak Ibu yang mau open mic dan berinteraksi langsung juga boleh. Silakan yang mau open mic dan berinteraksi juga boleh. Oke, semoga lancar bisa diputar nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mujahid Batillah, Alhamdulillah sekarang saya berada di Jeddah dan langsung ingin terbang ke Turki karena tadi ada pesawat FI-nya delay di Jakarta 2 jam. Jadi saya langsung dan salam hangat dari Jeddah. Dan Alhamdulillah kembali lagi kepada niat kita, tujuan kita bahwasanya kita ingin menjadi pelayan sama Allah. Dan ini pekerjaan yang sangat mulia. Inti dari pelayan sama Allah adalah kita siap bergerak, siap berkhidmat
kepada kemanapun, kapanpun dan dimanapun. Bahwasanya mereka orang Islam ini adalah ladang amal buat kita. Mereka adalah kunci buat kita untuk menjadi asbab hidayahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi, tetap semangat menjadi pesiar Baitullah, manfaatkan waktu kita, karena kalau tidak waktu kita akan habis untuk perkara sia-sia. Berkorbanlah untuk agamanya Allah, kalau tidak kita akan berkorban untuk perkara sia-sia. Matilah kita untuk agamanya Allah, kalau tidak kita akan mati untuk perkara yang sia-sia. Dan perlu diketahui, agama diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala ke muka bumi ini, hadir pada diri kita untuk menyelesaikan segala masalah yang ada di dunia ini. Jadi apapun masalahnya, maka mari kita hadirkan ini agama. Dan setelah kita menikmati agama, jangan lupa kita sebarkan ini agama ke seluruh alam. Insya Allah. Salam Baitullah, FBI menggapai hidayah di Baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Nah, semoga lancar berkah perjalanan beliau bersama jamaah dan juga keluarga. Alhamdulillah. Amin ya Allah. Amin. Baik Bapak Ibu, silakan kita pertajam pertanyaan dan interaksi. Ya, Coach Nopal, kita pertajam ya, Coach. Siap. Um, dengan website ini ada potensi, apakah disebutnya itu berebut jamaah tidak dengan website ini? Hmm. Ya, misalkan contoh, saya mempunyai member nih, punya punya jamaah yang ingin diajak masuk ke affiliate ini. Ada potensi tabrakan nggak gitu? Coach, silakan. Oke, pertanyaan bagus nih ya Ustadz Hasan. Soalnya sering ditanyakan juga oleh agen-agen yang lain. Nah, saya screen ya Ustadz Hasan ya biar lebih jelas. Nah, yang tadi saya katakan, kawan-kawan ya, ini mungkin pertanyaan yang sering ditanyakan ya oleh yang lain juga. Nah, jadi gini ya, kawan-kawan semua ya. Jadi, setelah kawan-kawan nanti mendaftar menjadi agent dari ABI Group, ya. Nah, kawan-kawan nanti akan punya ya itu referral masing-masing yang tidak akan mungkin satu sama lain itu sama ya, yang tidak mungkin satu lain sama. Nah, ini saya contohkan ya. Nah, sekarang saya sudah update ya. Sekarang itu referralnya itu bisa kawan-kawan edit. Kalau misalkan dulu kan MTR, misalkan ya EBA 001 atau berapa gitu kan. Nah, ini sekarang referensinya bisa kawan-kawan rubah. Misalkan contoh ya Ustadz Hasan, misalkan atau misalkan tadi Bu Titin atau apalah bebas ya. Nah, dan kita itu satu sama lain itu punya link afiliasi yang tidak akan mungkin sama kawan-kawan. Saya dengan Ustadz Hasan nggak mungkin sama tuh link referensinya. Ya, beda. Nah, jadi satu sama lain nanti itu tidak akan berebutan jamaah. Ya, karena nanti akan terekap semua datanya di website kita. Ya, contoh misalkan ya, saya pilih yang ini. Umroh yang bulan misalkan November. Ya, umroh misalkan bulan November nih. Umroh misalkan contoh yang mana aja lah ya. Ah, nih bulan November misalkan yang ini ya. Nah, ini ya kita tinggal klik seperti ini ya. Link ini linknya kawan-kawan nanti akan satu sama lain akan beda linknya. Jadi tidak akan mungkin bisa yaitu berebut jamaah satu sama lain karena semua terekap ya karena semua tuh terekap. Nah, ini contoh ya. Contoh misalkan ya saya taruh di kolom aja ya. Nah, contoh cooperatingnya ya. Contoh sekalian nih, saya ini nih ya. Contoh, ini cooperatingnya sudah kami siapkan. Ya, tinggal kawan-kawan tadi pakai saja nih konten promosi misalkan yang ini.
Saya ambil yang tadi ya, yang umroh bulan November misalkan contoh. Nah ini ya. Nah ini tinggal kita copy seperti ini. Nah tinggal kita taruh nanti ke Facebook, ke Instagram, ke TikTok, yang lain-lain lah bebas. Ya seperti yang dilakukan tadi oleh Bu Titin. Ya, itu namanya organik kawan-kawan. Ini saya ambil dulu link afiliasinya. Yang mana aja ini contoh aja ya. Nah ini contoh saja ya. Nah ini contoh aja biar cepet ya. Nah ini kalau nggak tinggal isi nanti namanya, ya nomor WA. Nah ini daftar online atau registrasi ya. Nah pada saat orang nanti ngeklik seperti ini ya. Nah nanti dia akan masuk ke landing page ya. Nanti orang klik seperti ini ya. Nanti langsung ke check out ya. Nah otomatis pada saat dia nanti isi data dan transfer nama lengkap dan sekian 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 itu nanti akan dapat notifikasi via WhatsApp dan email dan terekam di member kawan-kawan masing-masing ya. Dan saya sudah isikan ya untuk manualnya juga. Nanti dia akan konfirmasi ke admin atau ke agentnya ya, dan agentnya pun nanti akan dapat notifikasi. Nah jadi gitu ya Ustaz Hasan. Jadi tidak akan mungkin insya Allah ya itu berebut jamaah karena link yang satu dengan yang lainnya itu nggak akan mungkin sama ya, dia berbeda. Nah, itu Ustaz Hasan mungkin jelas ya. Belum dibuka Ustaz. Siap, jelas Ustaz. Apa jelas Coach Noval? Alhamdulillah. Alhamdulillah begitu. Nah, ini ada juga pertanyaan kalau di situ kan ada nomor admin. Nah, nomor Ya, admin, apakah admin tersebut bisa berpotensi menggiring ke jamaah ataupun ke link tersendiri begitu, Coach? Silakan. oke. Nomor admin itu kawan-kawan ya itu untuk konfirmasi saja ya, untuk konfirmasi saja. Nah, contoh ya, tadi saya ngeblas ke orang-orang yang sudah daftar di website itu ya. Nah, nanti ke depannya ya dia akan ngasih link kepada pengundangnya ke depannya. Tadi saya tadi baru percobaan tadi soalnya. Ya, tadi salah. Nah, jadi ya nanti ke depannya itu website dia tiap minggu saya setting nanti akan ke pengundangnya masing-masing. Ya, nah admin itu fungsinya untuk dia, misalkan contoh ya, dia login susah masuk. Nah, itu bisa konfirmasi ke saya, gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan untuk menggiring, ya saya rasa itu nggak akan mungkin. Kenapa nggak akan mungkin? Karena kan dia tahu tuh, dia daftarnya ke siapa tuh. Misalkan contoh dia daftarnya ke Ustadz Hasan gitu kan. Nah, itu member area di Ustadz Hasan itu akan ada list namanya, Hmm. gitu loh. Jadi kalaupun dia mendaftarkan lagi ke orang lain, dia tetap jadi generasi pertama Ustadz Hasan dan seterusnya akan menjadi generasi kedua Ustadz Hasan sampai seterusnya. Hmm. Minimal 3 generasi ya. Ya, 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 ya. Nah, jadi insya Allah nanti adminnya saya sendiri, nanti ke depannya saya akan ngebuat linknya emang khusus untuk ke pengundangnya masing-masing. Kalau Mm-mm. tadi saya lupa untuk merubah linknya tadi, sehingga tadi keblas semua. Baik, 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 baik. Nah, gitu Ustadz Hasan. Hmm. Jadi uh, tidak mungkin admin memanfaatkan data ya, Coach ya. Ya, Jadi itu bisa dipertanggungjawabkan ataupun bisa diberikan kepada yang men-share pertama kali itu. Begitu ya, ya, betul, Coach ya. betul, Baik, 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 betul. baik, baik. Difahami, Karena Alhamdulillah. itu kan datanya ada kan ya, datanya itu ada di list member ya, dan itu nanti bisa di follow up, gitu nanti bisa di follow up.
Baik, baik, baik. Alhamdulillah. Silakan Bapak Ibu sahabat semua bisa berinteraksi bersama Coach Nopal. Masih ada waktu, Alhamdulillah. Sebelum nanti di sesi akhir, Ustadz Faizul Amir ataupun Ustadz Faizul Amir akan memimpin muhasabah dan nanti ada uraian terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu. Jadi tidak ada keraguan-raguan lagi jika sahabat semua ingin bergabung ataupun mengambil affiliate daripada FPI ini, insya Allah Bapak Ibu bisa bisa menjadikan wasilah FPI ini menambah rezeki untuk kita semua insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Silakan Bapak Ibu, boleh di kolom chat dan juga boleh open mic. Ya, boleh open mic. Nah, begitu. Coach Nopal, ada pertanyaan lagi. Untuk program terdekat ya. Ya, untuk program terdekat yaitu ada program untuk audisi tour leader. Nah, Ya, seperti apa? Apakah di affiliate ini bisa mendapatkan uang ataupun tidak, Coach? Silakan. nah oke, ini pertanyaan bagus kawan-kawan ya. Nah jadi untuk para agent, perwakilan, ya staff atau kawan-kawan ya untuk umumnya ya. Nah jadi inti dari EBI ini kawan-kawan, saya sharing-sharing dengan Pak Jibom, itu untuk rahmatan lil alamin. Ya untuk berbagi yang namanya kebaikan. Nah setiap program-program dari FBI ini, ya setiap ada uang masuk di FBI itu pasti berbagi kue kawan-kawan, berbagi keuntungan. Ya, makanya saya senang kawan-kawan ya bekerja sama dengan IBA Group, khususnya ya Pak Jibom, tour leadernya dan teman-teman yang lain ya itu kita bisa bermanfaat bagi banyak orang. Nah, tour leader ini kawan-kawan ya itu akan dilaksanakan di bulan depan ya di bulan depan. Nah, ini saya akan share ya ada poster dan flyernya kawan-kawan ya. Nah, di sini ada ya. Nah, di sini ada kawan-kawan ya sudah saya taruh juga untuk posternya. Nah, ini kawan-kawan ya, audisi tour leader, ya Haji dan Umroh FBA Group, ya. Nah, ini kawan-kawan ya bisa berbagi rezeki, berbagi informasi. Ya, ini hanya murah banget, ya, hanya 290.000. Ini ada yang namanya bagi hasilnya per orang itu dapat 50.000 kawan-kawan, ya. Nah, tinggal kawan-kawan mainkan saja. Ya, kalau saya itu main afiliatnya kawan-kawan, ya itu saya berbagi rezeki kepada tim saya. Ya, nah, jadi di sini lumayan ya dapat per orang 50.000. Hanya sekedar menginformasikan ya orang tersebut kalau misalkan menang bisa untuk umroh gratis dan jadi tour leader. Ya dan ini akan diselenggarakan bulan depan tanggal 25. Ya ini masih ada waktu sekitar 2 mingguan. Ya, nah silakan kawan-kawan dimaksimalkan dengan kawan-kawan menjadi agent dulu di FBA Group dengan yang tadi daftar 300 ya 90.000 kawan-kawan dengan banyak fasilitas yang akan kawan-kawan dapatkan ya. Nah itu Ustaz Hasan. Baik, baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Coach Nopal atas uraiannya dan Masya Allah, Tabarakallah. Ini mudah-mudahan menjadi bekal informasi dan langkah-langkah produktif yang lainnya. Moga cuan-cuan begitu mudah sahabat dapatkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Coach, silakan sebelum lanjut ke Ustadz Faizul Amir, silakan di closing terlebih dahulu. Ya Bismillah kawan-kawan ya, saya hanya katakan begini kawan-kawan ya, sekarang zamannya ya itu lagi zaman tidak baik-baik saja kawan-kawan ya. Kalau kita tidak menurunkan ego kita, kita tidak menurunkan gengsi kita kawan-kawan ya, itu ke depan akan berat. Ya, nah, ABI Group ini kawan-kawan, ya, yang tadi saya bilang untuk rahmatan lil alamin. Siapapun bisa punya penghasilan di sini kawan-kawan unlimited. Tapi kembali lagi ya tergantung kerja keras masing-masing. Ya, dan semua sudah difasilitasi, ya, semua sudah disiapkan. Ya, tinggal kawan-kawan action saja,
entah itu online, offline, entah itu ads, entah itu organik, apapun itu. Pasti insya Allah atas izin Allah kawan-kawan ya, kawan-kawan pasti berhasil. Nah itu aja Ustaz Hasan. Alhamdulillah, alamin, masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Coach Noval dan beliau Ya, bisa diakses ya, beliau bisa diakses di media sosial beliau dan sebentar nanti saya tampilkan Bapak Ibu dan bisa berinteraksi juga, bisa berinteraksi hari-hari dengan beliau ya, dengan beliau di kantor kami di FBI dan bisa juga tegur sapa Bapak Ibu ya, bisa tegur sapa. Ya, bisa tegur sapa dengan beliau dimanapun dengan nomor telepon nanti bisa disapa di sini. Sebentar, bisa disapa di sini. Betul ya coach yang ini? Nah, bisa disapa. Wah, ya, 081 80 628 3223. Jadi bisa komunikasi bersama beliau insya Allah. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Coach Nopal dan ya, salam silaturahmi di sama-sama. kemudian kita bisa bertatap muka kembali ya insya Allah. Amin ya Allah. Selain kita setiap hari Senin bisa bertatap muka insya Allah. Selanjutnya ke Ustadz Amir, Masya Allah. Bapak Ibu, kita akan meneruskan uraian dan selanjutnya ditutup muhasabah. Beliau sedang berada di kota suci, berada di kota Mekah Mukarramah dan hari-hari beliau berada di kota Mekah. Ya, Alhamdulillah. Saya pakai versi lagi ya, supaya mengimbangi Ustaz Amir ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Silakan Ustaz. Ini supaya terbangkitkan semangat kita untuk menunaikan umroh. Tadi kita sudah sampai Madinah, tapi belum lengkap nih tentang Madinahnya, Masya Allah. Silakan Ustaz. Silakan, sudah on. Oke, baik. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Jadi melanjutkan yang sempat terputus sih, Kiai. Ya betul, silakan. Jadi karena berapa waktu, Kiai? Masih bisa di 20 menit, Ustaz, silakan. Pengantar dan selanjutnya bisa ditutup 15 sampai dengan 20 menit silakan Ustaz. Oke. Pertama, cuman saya hanya menyampaikan saja dan sekedar juga mengingatkan kenapa harus umroh kan begitu, Kiai. Ya, yang pertama yaitu umroh hukumnya itu wajib. Setiap manusia itu wajib satu kali umroh, begitu minimal. Dan haji pun juga satu kali. Dan setelah kita melaksanakan umroh dan pastinya kita akan mengunjungi sebuah kota yang bernama kota Madinah Al-Munawwarah. Di mana pada saat kita berada di kota Madinah Al-Munawwarah, kita akan berdekatan langsung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan di sana diterangkan oleh Rasulullah dalam hadisnya yang sahih bahwasanya barang siapa yang sholat di Masjid Nabawi itu pahalanya dilipat gandakan 1000 kali. Dan di sana nanti kita bersalam-salam kepada baginda Rasulullah sekaligus dekat dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada hadis Aukamakal, barang siapa yang menziarahi kuburku, maka nanti akan mendapatkan syafaatku. Dan semoga hadis itu sahih. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kenapa kita wajib umroh? Haji dan umroh itu wajib. Wajib manusia hidup satu kali haji dan juga satu kali umroh itu hukumnya wajib. Nah, mungkin teman-teman sahabat saat ini eh, nggak mungkin gitu. Mana saya dapat uang untuk sehari-hari saja, saya nggak cukup. Ini cuman hanya sekedar pengalaman dan cerita dari saya pribadi.
Dan alhamdulillah saya berapa travel itu sudah saya sudah saya temani dan saya dampingi alhamdulillah. Bahkan lebih dari puluhan travel yang saya bawa. Dan alhamdulillah saat ini saya menetap insya Allah di FBA. Kenapa? Karena menurut saya travel ini bagus gitu. Saya sudah 1 tahun, 2 tahunan saya bergabung dengan FBA. Travel ini bagus. Seandainya saya berada ikut menjadi marketing juga di sini, seperti yang dikatakan oleh Pak Noval, saya tidak akan kecewa. Itu alasan saya mengapa saya memilih untuk menjadi eh, termasuk juga marketing di FBI Group. Seperti kata Pak Noval tadi, tidak akan, oh nanti diambil mutawifnya jemaahnya. Oh tidak, di FBI tidak seperti itu. Insya Allah tidak seperti itu. Jadi jangan putus asa, jangan putus harapan semua sahabat-sahabatku. Dulu saya berangkat umroh, itu pertama ngutang. Ini adalah keajaiban dari Allah dan alhamdulillah dari hasil tekad saya ngutang itu, alhamdulillah saya sudah melaksanakan ibadah haji 2 kali. Saya sudah mengumrohkan orang tua saya, kedua orang tua saya, dan juga saya sudah mengumrohkan anak saya dan alhamdulillah tahun kemarin saya menghajikan istri saya. Jadi di sini jika kita berada di jalan Allah, insya Allah Allah pasti tolong. Itulah. Dan semoga eh, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, semoga Allah takdirkan untuk melaksanakan ibadah umroh dan melaksanakan ibadah haji. Cukup Pak Kiai dan untuk muhasabah, tutup muhasabahnya dipersilahkan untuk Tuan Guru Kiai. Dan Alhamdulillah saya bersama Kiai Abu Hasan Faris ini sudah 3 kali, 4 kali kalau nggak salah. Tuh, beliau tour leadernya dan saya Alhamdulillah menjadi mutawifnya atau pembimbingnya. Alhamdulillah. Sukses Kiai. Silakan Ustadz, Ustadz lebih utama karena posisi sedang di kota suci. Silakan pimpin doa sesyahdu Ustadz seperti biasanya. Silakan Ustadz. Kurang jelas Kiai. Silakan, silakan, silakan Ustadz yang memimpin doa lebih utama karena posisi sedang di tanah suci. Sayang sekali kalau tidak mengambil keutamaan ini Ustadz. Silakan, maaf. Oh tidak, ini ada beliau Kiai kita juga Ustadz Ahmad Sujai, dipersilahkan untuk beliau. Saya cuma mengaminkan saja dari sini. Siap, siap, Ini siap, siap, beliau hadir siap. Kiai Ahmad Sujai. Siap. Ustadz Ahmad Sujai barangkali menyimak dan barangkali berkenan, silakan. Atau Ustadz saja silakan Ustadz. Lebih utama karena posisi sedang di tanah suci Ustadz silakan. Jadi nggak enak saya Kiai. Jadi soalnya ada guru-guru saya di sini itu. Tidak apa-apa Khawatirnya Ustadz. saya tuh gimana ya. Tidak apa-apa Ustadz silakan. Mari saya aminkan saja di sini. Silakan Ustadz silakan. Baik. Daripada saling lempar, mari kita mulai saja Bapak Ibu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Amin, rajim. amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil minasyaitonirrajim. alamin arrahmanirrahim maliki Bismillahirrahmanirrahim. yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, al-ahya'i Amin, minhum wal amwati bi amin, rahmatika ya arhamar rahimin. amin, Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, amin, ampuni segala dosa-dosa kami, ya Allah. amin, Ampuni segala kesalahan kami, amin, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, kami amin, sayang kedua amin, orang tua kami. amin, Berikanlah kemampuan kepada kami untuk amin, membahagiakan mereka. Ya Allah, amin. ya Rahman, bagi orang tua kami yang sudah tiada, bagi orang tua kami yang sudah Amin. wafat, Di situ tuh. yang Ajinomoto orang tua kami yang harus. sudah wafat. Ya Amin. Allah, ya Rahman, terangi di kuburnya, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Bagi orang tua kami yang masih ada, ya Allah. Berikanlah kemampuan kepada kami, ya Rob, untuk membahagiakan mereka, ya Rob. Ya Rob, berikanlah rezeki yang halal dan berkah dan juga berlimpah kepada kami
untuk membahagiakan mereka. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami sayang pasangan kami. Kami ingin membawa pasangan kami untuk menunaikan umrah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami sayang anak-anak kami, ya Rabb. Berikanlah kemampuan kepada kami untuk mendidik mereka, ya Rabb. Ya Rabbana, ya Ghafurur Rahim. Kami sadar betul, salat kami jarang khusyuk, ibadah kami jarang ikhlas, hati kami sering dengki. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni kami, ya Rabb. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami sering takut dengan rezeki. Kami sering takut dengan duniawi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berikanlah nikmatnya, lezatnya iman, ya Rabb. Ya Rabbana, ya Ghafurur Rahim. Hanya kepadamu kami meminta dan memohon, ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Ustadz silakan di closing dari kota Mekah Al Mukarramah. Silakan Ustadz. Gimana lagi? Silakan kata-kata akhir. Kata-kata akhir menyapa dari kota Mekah Al Mukarramah. Silakan Ustadz. Eh, Semoga Allah takdirkan untuk semuanya yang hadir di sini dan semua keluarga hadir di sini dan bertemu saya. Itu saja, Kiai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sahabat semua, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian sesi akhir dari Ustadz Faizul Amir dan beliau berada bersama rekan-rekannya. Tadi sempat melintas Bang Haji Ade juga tim handling yang ada di kota Mekah Mukarramah. Kita doakan sahabat-sahabat kami, tim operasional yang ada di Mekah Mukarramah. Selain Ustadz Faizul Amir, ada juga sahabat kami Ustadz Sopandi Ar-Razik yang insya Allah di jadwal berikutnya, di jadwal berikutnya akan menyapa kita semua insya Allah. Dan juga para tool leader juga guru-guru kami, terima kasih yang sudah hadir. Tadi Ustadz Ahmad Sujai, terima kasih sudah hadir. Selanjutnya juga Ustadz Ahmad Fikih, terima kasih sudah hadir. Dan juga yang sedang dalam perjalanan kita doakan juga ada satu asatid yang sedang dalam perjalanan membimbing jamaah namanya Ustadz Fuad Muhsin, guru kami yang barangkali masih ingat di minggu yang lalu, di 2 minggu yang lalu ataupun 2 Senin yang lalu memimpin muhasabah. Insya Allah di sesi selanjutnya juga akan menyapa kita semua. Terima kasih Bapak Ibu sahabat semua atas silaturahimnya. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan simak pemaparan CEO API di bawah ini. Kalau kita ingin menjadi tamu Allah, maka kita lingkari tanggal kita, lihat jadwal daripada FBI, lingkari tanggalnya, lakukan DP, maka setelah itu insya Allah Allah akan mudahkan langkah kita menuju Baitullah. Insya Allah, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Mudah-mudahan sahabat dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini alhamdulillah ana bersama CWBI kita menggali informasi, menggali ilmu yang Masya Allah tabarakallah beliau sedang berada di kota Bandung. Ternyata selain jadi CWBI, beliau juga ada bisnis lain yaitu ternak terik, yaitu antar anak antar istri. Ya. Sehat ya Pak Sio ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Masya Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Ini kita menjelang musim selepas musim haji. Nah, selepas musim haji. Nah, kita bagaimana strategi selling penjualan selepas musim haji ini? Iya, selepas musim haji ini tentunya momen yang paling pas dan yang paling ditunggu-tunggu oleh marketing. Kenapa?
karena bisa ngambil program jangka pendek maupun jangka panjang. Ya. Ada kesempatan untuk sellingnya untuk sangat banyak waktu. Ya. Maka tidak lupa yang pertama adalah tingkatkan silaturahim. Poin 1 ya, silaturahim. Nah, jadi kita punya waktu ini kita pergunakan untuk silaturahim. Betul. Walaupun secara offline maupun online. Ya kalau offline itu kita datangi ya, ke tempat agen kita atau misalnya ke calon jamaah atau yang pernah sudah terlibat dengan kita. Apalagi alumni ya? Alumni ya. Terus atau secara online itu ya kita sapa dengan kita message ya, DM pribadi gitu ya, DM pribadi. Nah, karena di situ intinya adalah bagaimana dengan kita assalamualaikum aja. Apa kabar, Pak? Itu langsung diingat tentang umroh gitu. Ya, ingat dengan momen gitu kan. Apalagi kalau kita kan merasa aduh disapa lagi gitu. Pernah kebersamaan gitu.